History was like an old house at night, with all the lamps lit, and ancestors whispering inside. To understand history, we have to go inside and listen to what they are saying. Nah, ini tentang sejarahnya. Di dalam cerita itu ada rumah, tempat berbagai macam kekerasan terjadi. Rumah di dalam cerita The God of Small Things. Tapi untuk memahami sejarah kita harus bisa masuk di dalamnya dan betul-betul mendengar, ya, mendengarkan apa yang disuarakan oleh orang-orang dalam sejarah itu. Dan seringkali yang dalam The God of Small Things ini adalah korban-korban yang mati diinjak-injak oleh kekerasan, juga berbasis gender dan sebagainya, ya, dan penuh trauma gitu ya. Dan kita tidak bisa melihatnya hanya dari luar. Oh, tak ada tuh, nggak ada buktinya tuh, gitu ya, cuman rumor aja. Tapi masuklah ke dalam, rasakan. Nama saya Melanie Budianta. Saya seorang intelektual aktivis yang sudah berkarya selama 44 tahun sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Sekarang saya sudah pensiun sebagai guru besar. Saat ini saya menjadi anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Latar belakang saya, kajian budaya, sastra, gender, dan postkolonial. Selama 44 tahun, Melanie Pranaya Budianta menjadi akademisi dan tokoh intelektual berlatar belakang sastra, gender, dan postkolonial. Melanie kerap menyampaikan pandangannya melalui beberapa karya sastra. Tak jarang, sastra menjadi alat untuk mengkritik penguasa yang tidak memerhatikan dan mengabaikan suara-suara korban atau pihak yang tertindas. Melalui kritik-kritik itu menjadikan Melanie seorang aktivis intelektual publik yang aktif dalam gerakan perempuan. Ia turut serta mendirikan Suara Ibu Peduli, kelompok perempuan yang berperan dalam reformasi 1998 lewat politik susu, yang menggugat dampak kebijakan ekonomi pemerintah terhadap anak-anak dan perempuan. Masa kecil Melanie dipenuhi dengan buku dan kesenian membuat ia sudah akrab dan mencintai sastra serta seni budaya sejak dini. Di keluarga itu ada semacam peraturan tidak tertulis gitu ya, bahwa kalau ada yang ulang tahun, ya kita tidak bisa beli sesuatu karena memang waktu itu tidak pernah diberi uang saku gitu ya. Tapi boleh kalau mau memberikan buku, boleh minta kepada orang tua, misalnya ada yang kakak ulang tahun, kami ingin memberikan buku, boleh. Yang lain adalah membuat karya. Jadi biasanya dianjurkan lebih baik membuat karya karena kan tidak mengeluarkan uang ya. Jadi karya itu bisa puisi, bisa cerpen, bisa surat, bisa lagu, bisa tarian, karena kami dibesarkan kecil juga dilatih menari tari-tarian tradisional, atau bikin teater, atau apa saja hasil karya gitu ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah sangat akrab dengan dunia sastra, seni gitu ya. Dan buku, sehingga kebetulan rumah kami persis di seberang sekolah. Waktu itu sekolah belum ada perpustakaan, jadi seringkali guru meminta saya atau kakak-kakak saya untuk membawakan buku sekolah untuk dipinjamkan untuk jadi perpustakaan keliling dan sebagainya gitu. Jadi kami sudah ada perpustakaan di rumah gitu ya. Melanie merasa sastra menyelamatkan dirinya. Sastra membuka imajinasi yang membawa keluar dari rutinitas sehari-hari dan memperluas pandangan ke berbagai dunia. Sastra memiliki keunggulan dalam melihat sesuatu secara holistik. Baginya, melalui berbagai jenis karya sastra dapat mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada berbagai kelompok masyarakat generasi muda. Tidak hanya mengasah nalar, tetapi juga membangun empati dan solidaritas sesama. Indonesia ini sangat beragam, sangat kaya. Kebudayaan atau budaya itu merupakan salah satu kekayaan
bangsa kita. Nah, kekayaan ini perlu diceritakan, perlu dinarasikan. Sehingga katakanlah anak-anak muda yang tinggal di Jakarta, di kota metropolitan, di kelas menengah, tinggalnya di perumahan, mungkin tidak pernah mengalami apa itu rasanya ya menjadi anak di Papua, apa rasanya di Sumba, di tengah hutan di Kalimantan, atau di katakanlah dari kelas yang lebih terpinggirkan, orang-orang yang pernah mengalami ini dan itu, yang tidak pernah mengalami kekerasan misalnya ya, orang-orang yang dianggap pelian karena dia berbeda. Tetapi dengan narasi-narasi yang semakin kaya dari berbagai macam ragam tempat di Indonesia, maka kita bisa membayangkan gitu ya, oh teman-teman kita di Papua seperti ini, teman-teman kita di Sumba seperti ini. Yang sangat penting dalam perjalanan keilmuan saya adalah bagaimana saya bisa belajar dari masyarakat melalui berbagai macam jejaring komunitas di akar rumput. Bagi saya itu sangat-sangat penting. Ketika saya bertemu teman-teman di Poso, di Danau Tentena, di Desa Taekes, di Keva Menanu, saya bertemu dengan teman-teman di jejaring kampung Nusantara, dan belajar dari mereka. Melanie optimistis sastra Indonesia saat ini tidak sedang mengalami kemunduran di tengah arus global, melainkan sastra dan budaya Indonesia sedang berkembang dengan hadirnya beragam jenis karya sastra baru. Namun perkembangan ini perlu diiringi dengan mengingat siapa jati diri kita. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita punya itu sangat berarti gitu ya. Dan itu luar biasa kaya untuk disumbangkan ke dunia gitu. Jadi kita ikut berproses gitu ya. Kita menerima yang ada dari luar, bukan tidak boleh. Kreativitas anak muda bisa saja mengambil dari luar, tetapi pertama-tama kita menyadari kekayaan apa yang kita punya. Dan kekayaan itu ada di kesenian, macam-macam ya, aspek budaya kita dari kuliner sampai sastra, seni, musik-musik tradisional kita yang tentu saja bisa dipadukan dengan musik yang instrumen yang modern, menghasilkan suatu karya baru yang bisa kita sumbangkan untuk di luar. Nah, proses inilah yang mesti kita dorong sehingga kita tidak hanyut oleh arus global yang membuat kita merasa kadang-kadang tidak percaya diri begitu. Padahal yang kita punyai sungguh luar biasa. Barangkali kalau dari segi budayanya kita bisa bersaing ya.